Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Ande Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kemarin kita dapat data soal PCE and Core PCE inflation untuk Amerika Serikat, di mana hasilnya adalah inflasi dari sudut pandang PCE itu stagnan di 2,6%, tapi core-nya itu mengalami tren penurunan. Nah, teman-teman, Fed itu punya patokan terkait dengan keputusan dan kebijakan suku bunga mereka itu berdasarkan core PCE inflation. Jadi yang punya maksimum maksimum peluang atau maksimum benchmarknya mereka selain ada PCE, terus juga ada CPI dan juga PPI, mereka lebih berfokus sama core PCE-nya. Dan kalau kita lihat dari skor data core-nya itu mengalami tren penurunan dari sebelumnya 3,2% turun menjadi 2,9%. Artinya ada penurunan sekitar 0,3% untuk inflasinya. Dan ini merupakan good news ya. Harusnya sih indeks dolar kemarin mengalami sedikit koreksi teman-teman dari rilis data ini. Kalau kita lihat sedikit dari chartnya, kemarin indeks dolar ya stabil aja sih, ada minus 0,02%, tapi nggak terlalu signifikan. Impact dari penurunan inflasi dari rilis data PCE teman-teman, dan juga core PCE. Kemudian dari market crypto ada beberapa news yang kemarin, sebenarnya ini pengulangan dari berita yang kemarin teman-teman. Dari pemerintah Amerika Serikat melalui Silk Road ini bakalan melikuidasi sekitar 130 juta US dollar berupa Bitcoin. Ini Bitcoin yang mereka dapat adalah Bitcoin sitaan terkait dengan kasus-kasus yang ditemukan dan juga diselesaikan oleh pemerintah Amerika Serikat, itu bakalan dilikuidasi, dijual teman-teman. Ya mungkin untuk membantu perekonomian dan keuangan dari negara ya. Jadi ini udah mulai ada rumor penjualan gitu. Kemudian berita dari Grayscale, dikabarkan aksi taking profit itu masih terjadi, cuman dengan tekanan jual yang tidak semasif yang terjadi ketika di tanggal 20 Januari kemarin teman-teman. Jadi ini udah mulai mereda selling pressure-nya ya. Meskipun masih ada aksi jual, kalau kita lihat dari rilis data Arkham Intelligence, pada tanggal 26 Januari, Grayscale sekali lagi mentransfer sekitar 10.923 Bitcoin ke Coinbase Prime atau senilai 449 juta US dollar. Jadi kemarin memang ada penjualan lanjutan dari Grayscale, teman-teman. Tapi udah sedikit mereda. Dan kemarin ternyata juga ada aksi transfer dari Celsius. Celsius ini adalah sebuah platform yang kemarin collapse teman-teman, dan dia punya beberapa cadangan aset ya, di mana dia punya Ethereum dan juga koin-koin yang lain, dan dikabarkan melakukan transfer ke beberapa exchange seperti di Coinbase, ada Paxos, Falcon X juga. Ini Ethereum yang ditransfer lumayan banyak juga teman-teman. Itu datanya ada di sini ya, bagaimana memang terjadi penjualan teman-teman atau penurunan kepemilikan dari wallet Celsius. Itu dari berita penjualan. Kemudian Matrix Sport. Nah, ini yang kemarin bilang Bitcoin ETF bakalan nggak di-approve atau mungkin ditunda, teman-teman. Jadi laporan penelitian Matrix Sport pada tanggal 26 Januari memperkirakan bahwa Bitcoin akan jatuh ke kisaran level support 36,739. 36.000 ya. Tapi hari ini tanggal 27 Bitcoin ternyata dibawa naik teman-teman, dan harga akan pulih ke level dukungan karena keseluruhan likuiditas makro tetap mendukung. Oh, jadi Matrix Spot memprediksi jangka pendek akan terjadi penurunan, tapi pada jangka panjang masih bakalan dalam tren yang bagus atau penguatan. Kemudian ada berita dari DWF Lab. Ini baru aja mendapatkan sekitar 598.000 US dollar berupa token Manta. Manta Network kita udah bahas kemarin teman-teman. Ini salah satu project modular blockchain yang juga disupport sama Ethereum, Polygon Matic, sama Celestia. Ya, ini menarik projectnya teman-teman, dan baru aja DWF Lab dikabarkan eh, memperoleh Manta. Kita nggak tahu ini masih bakalan di hold atau enggak, tapi ini mungkin bisa menjadi salah satu
possible yang cukup baik sih menurut saya. Tergantung ya, tergantung DWF Lab-nya apakah bakalan buang barang langsung atau justru malah menahannya. Kemudian berita datang dari China. Wah, ini China, beberapa investor dikabarkan sangat beruntung karena sempat membeli Bitcoin saat sektor keuangan bisnis manufacture di China mengalami tren penurunan saat ini. Dylan Run, seorang eksekutif keuangan yang berbasis di Shanghai, mulai memindahkan sebagian mata uang kripto pada tahun 2023 ketika dia menyadari bahwa perekonomian Tiongkok dan pasar sahamnya sedang mengalami tren penurunan. Perdagangan dan juga penambangan kripto telah dilarang di Tiongkok sejak 2021. Gunakan kartu bank bekas yang dikeluarkan bank konvensional kecil. Oh, oke. Tapi tetap transaksi-transaksi kripto di sana masih dilakukan, teman-teman, oleh masyarakat kalangan bawah ya, secara diam-diam, tidak berani ditampilkan, teman-teman, karena kripto itu dilarang keras di Cina. Dan ya, beberapa orang merasa bahwa Bitcoin ini adalah tempat berlindung yang nyaman seperti emas. Ya, dia sekarang memiliki mata uang kripto senilai 1 juta yuan dan merupakan setelah dari portfolio investasinya dibandingkan dengan 40% di ekuitas Tiongkok. Jadi dia merasa kripto ini lebih baik daripada dia invest di market kripto pada tahun-tahun tersebut. Sorry, dia lebih baik berinvestasi di Bitcoin daripada di aset-aset saham ya. Kalau dia melihat riwayat dari 33 tahun terakhir, teman-teman. Jadi ini berita yang bisa dibilang cukup bagus dan cerdas oleh salah satu investor Bitcoin di sana. Kemudian berita yang lain datang dari CEO dari Algorand. uh, Akun X-nya atau akun Twitter-nya itu kena hack katanya, dan memposting postingan-postingan yang berupa ya semacam semacam kata-kata yang tidak pantas ya, teman-teman. Pihak tidak dikenal memposting di akun X milik CEO Algorand, Stacey Weldon, itu setelah hampir 1 hari mengejek pengikut dan juga platform tersebut. Jadi ini parah, teman-teman, akunnya kena hack. Kemudian berita datang dari Nvidia, dikabarkan melakukan kerjasama berpartner sama US Nation Science. Jadi perusahaan apa namanya? Ya bekerja sama dengan science, mungkin laboratori atau sebuah institusi di sana yang berhubungan sama ilmu pengetahuan, research gitu, teman-teman, di Amerika Serikat. Ini untuk membuat yang namanya produk, bukan produk sih, tapi lebih kayak mengembangkan AI, teman-teman. Mengembangkan AI, dan ini merupakan salah satu dukungan mungkin dari pemerintah Amerika Serikat terhadap perkembangan manufacturing chip dan juga yang berhubungan sama AI. Nvidia, by the way, dia ada kerja sama Render ya. Render itu bisa jadi mendapatkan atmosfer positif, sentimen positif terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh Nvidia dengan salah satu perusahaan governance, perusahaan pemerintah dari Amerika Serikat. Itu kemudian ini ada SFC, ini adalah regulasi dari Hong Kong ya kalau nggak salah. Itu baru aja memperingatkan pada para investor untuk berhati-hati sama program yang namanya Floki Staking Program dan juga TokenFi Staking Program. Wah, ini dua project ada ya. Floki itu nama tokennya Floki, TokenFi nama tokennya Token. Ini hati-hati karena baru aja mereka memperingatkan bahwa ini adalah platform yang tidak jelas. Teman-teman dari Hong Kong sendiri melihat ada potensial berbahaya ya. Berbahaya terhadap dua platform tersebut. Jadi hati-hati, dia menghimbau agar investor menjauhi, kalau bisa dibilang seperti itu ya, dua platform staking tersebut. Mungkin ini narasi yang negatif untuk Floki dan juga token. Itu dari beberapa news di market, teman-teman. Mari kita lihat gimana pergerakan dari respon dari market kripto ya. Di perdagangan kemarin gold sedikit koreksi 0,13%, S&P 500 koreksi tipis 0,07%, kemudian Bitcoin dan kawan-kawan justru ngepam di perdagangan kemarin. Ya, dari volume perdagangan overall bagus.
Kemudian smart money ada peningkatan yang lumayan, teman-teman. Untuk saat ini posisi dari Bitcoin overall sih masih sesuai dengan planning kita ya. Kita memang expect ada kenaikan pada Bitcoin untuk retrace sebentar atau untuk melakukan kenaikan dalam jangka waktu pendek. Jujur saya belum melihat Bitcoin bakalan bullish untuk saat ini. At least kenaikan yang terjadi di perdagangan kemarin mungkin impact daripada rilis data PCE dan juga beberapa rumor terkait dengan melemahnya tekanan jual yang dilakukan oleh Grayscale. Dan sekarang setelah 7 hari terakhir Bitcoin ditekan habis-habisan ya dari level 48.000 sampai turun ke 40.000, udah waktunya retrace sebentar atau mengalami kenaikan jangka pendek. Dari time frame 4 jam kelihatan pergerakan kemarin memang sedikit ada pengaruh dari smart money. MACD masih hijau, which is good, dan sekarang Bitcoin sudah breakout dari yang namanya descending channel ini, dan progresnya kemungkinan kenaikan mungkin masih bisa naik sampai 42 ribuan something. Ya semoga lah teman-teman. Kalau dari saya melihat sih belum kuat untuk bullish ya. Jadi ekspektasi saya sendiri melihat pergerakan Bitcoin sekarang adalah untuk membuat yang namanya ABC Corrective Wave. Kita udah sempat spill di beberapa video terakhir, teman-teman. Jadi ekspektasinya ada kayak gini. ABC Corrective, kita masih menargetkan level support atau penurunan terakhir pada Bitcoin kalau bisa sih di bawah dari 38.000. Kalau saya sendiri belum tahu kira-kira pergerakan Bitcoin kemana, tapi ada potensi Bitcoin akan mencapai level bottom di kisaran 34.000, 36.000, 35.000. Intinya di bawah 38.000, saya expect untuk mulai cicil beli, teman-teman. Kemarin saya sempat beli render sih ketika Bitcoin turun sampai 38.000 ini, sempat beli sedikit ya, belum banyak, buat scalping sih rencananya. Jadi nanti kalau harganya udah mulai menguat, saya akan taking profit lagi dan nunggu di harga bawah lagi, teman-teman. Jadi itu planning saya ya. Jadi buat teman-teman kalau ikut-ikutan ya resiko tanggung sendiri. Kalau dari saya sih memang sudah sempat beli dan saya nggak FOMO di harga sekarang. Mungkin saya cari aksi taking profit bentar. Teman-teman, saya belum dapat sih untuk sekarang levelnya berapa. Cuman yang pasti dari pergerakan Bitcoin saat ini saya lebih melihat bahwa pergerakan Bitcoin ini hanya retracement sebentar saja. Mungkin akan ada kenaikan dalam jangka waktu pendek hari ini. Semoga aja teman-teman. Dan kalau memang itu positif buat market ya congrats buat teman-teman yang udah memanfaatkan area support kisaran 38.000. Dari indikator lain ya kita lihat pergerakan dari BTC Dominance di perdagangan kemarin juga menguat teman-teman 2,37%, lumayan signifikan. Beberapa altcoin yang on fire, ada Celestia naik sekitar 8%, Injective naik sekitar 6,5%. Ini ada potensial double bottom. Injective bisa dipantau. Render saya kemarin juga ada kenaikan tipis ya. Lumayan lah teman-teman. Solana juga lumayan naik ke 92 dolar. Terus Ethereum ya naik tipis lah. Ya itu sih dari kondisi market saat ini memang cukup volatile, cukup ambigu teman-teman, apalagi kita menjelang pengumuman terkait dengan keputusan suku bunga Fed di awal Februari nanti. Jadi event masih belum berakhir, event-event penting masih belum berakhir. Tetap waspada sama aksi jual yang secara tiba-tiba sering banget terjadi pada Bitcoin. Teman-teman, untuk saat ini saya lebih melihat Bitcoin masih dalam posisi korektif. Ada retracement sedikit ke atas dan kemungkinan masih bakalan melanjutkan fase koreksi untuk kedepannya. Ya kita lihat aja nanti gimana apakah pergerakan dari Bitcoin bakalan lanjut koreksi teman-teman. Ini kita coba lihat ya corrective pattern. Ini dia kalau ABC corrective wave pattern. Jadi biasanya memang dalam sebuah trend bullish teman-teman. Ini kan kemarin Bitcoin udah bullish nih membentuk 5 wave. Kalau kita lihat dari analisa yang saya buat, Bitcoin udah confirm wave 3, 4 sudah dibuat. Kemarin udah create wave 5. Ekspektasi saya cuma di 46.000. Ternyata Bitcoin dibawa naik lebih tinggi ke 48.000. Ya oke, wave 5-nya ada di kisaran 48.000. Setelah itu kita berpeluang untuk membuat ABC corrective wave seperti ini. Akan ada penurunan, kemudian naik bentar ke wave B. Setelah itu kita akan masuk ke wave C.
atau penurunan yang lebih dalam lagi dibandingkan dengan wave A. Makanya untuk sekarang ya itu teman-teman. Kalau teman-teman FOMO di harga sekarang ya bisa sih ada potensial juga ABC corrective wave-nya nggak berlaku teman-teman. Karena yang namanya fase corrective wave itu bisa flat ya, bisa macam-macam sebenarnya. Ada beberapa jenis sih yang sudah dijelaskan di website Elliott Wave Forecast. Teman-teman bisa lihat di website tersebut karena di website tersebut cukup lengkap membahas terkait dengan potensial corrective wave. Jadi ada banyak teori sebenarnya terkait dengan hal ini. Cuman kalau saya melihat untuk saat ini ya semoga masih bisa dikasih koreksi lebih dalam ya, mungkin ke 36.000 atau ke level-level yang lainnya. Ini teman-teman ada macam-macam bentuk corrective wave-nya. Ada yang namanya running flat, ada yang expanded flat, ada yang regular flat, ada juga yang zigzag biasa yang kayak kita lihat tadi itu zigzag teman-teman. Jadi andai kata pergerakan Bitcoin ternyata membentuk corrective wave, maka ya kita targetkan level 32.000 lebih lah teman-teman, 32.000 something, atau mungkin bisa ke 33.000, 43.000, sorry ya, 42.000 sampai 43.000 bisa jadi adalah wave B-nya, dan setelah itu kita masuk ke wave C kembali dalam tekanan jual. Ekspektasi saya seperti itu. Sekali lagi ini ekspektasi bukan realita. Jadi realitanya kita kembalikan kepada market seperti apa. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada komenan buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.